Om Swastiastu, Namaste, Rahayu, Sotihontu, salam kebajikan. Ya, bagaimana nih kelanjutan dari yang kemarin nih Ki Dalang? Ya, selamat sore Ki Badra. Ki Badra, kemarin kan sempat bicara rahu nih ya, di image kita tuh ada rahunya. Oh ya, betul. Tuh, ini hari ini konten kita gimana kalau kita jelaskan soal rahu ya, kita jelaskan sedikit, nanti tentunya ada kelanjutan yang lainnya. Ya, betul, karena Rahu itu sosok dewata. Tetapi mengapa kita membahas Rahu? Ada sebabnya. Sebabnya biar saya mengingat kembali dari Somdet Kaisar. Ya. Ya. Nah, ini Somdet Kaisar. Dan mengapa ada Rahu? Karena berkaitan dengan Somdet Ajan Subin yang ada Rahunya. Ya, ini yang Bisa warna. didekatkan lagi? Boleh? Mungkin lebih dekat, maaf. Oke, ya itu rahu yang di bawahnya tuh. Ya, betul. Para penonton. Rahu. Nah, yang kemarin yang kita bahas punya Acan Subin ada yang ini. Nah, ya. Ya. Baiklah, saya bicara mengenai Rahu. Nah, sosok yang pasti Rahu adalah yang ini. Nah, tuh, para penonton, ini adalah patung atau buca, yang dikenal buca kalau sebutan dalam peramuletan Thailand. Ini adalah buca dari Rahu. Ini bisa dijelaskan sosoknya kenapa seperti itu, dan mungkin ada cerita-cerita mengenai Rahu dan kenapa dibuat amulet atau patung sebagai objek doa atau objek meditasi, objek sembahyang mengenai Rahu ini, Ki. Baik, Ki Dalang. Nah, saya jelaskan dulu perwujudannya. Kalau berat ditaruh aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini Rahu, dia sambil memegang bola, atau tepatnya lingkaran ini adalah bulan, dan memang badannya setengah, ya. Dan ini adalah awan, dia ada di angkasa. Nah, oke, karena berat lumayan saya taruh benar juga kita. Nah, Rahu ini adalah sosok dari dewata golongan raksasa, yang dimana di mitologi cerita Rahu pada saat itu selalu membuat keonaran, dan di dalam satu versi Rahu itu ingin membuat gerhana bulan gitu, atau dari versi yang lain dia ingin meminum Tirta Amerta, lalu ditebas oleh Dewa Wisnu. Jadi karena dia, kalau dari versi Tirta Amerta, dia meminum Tirta Amerta tidak sampai full, hanya sebatas dada, maka dia menjadi abadi di bagian atas. Tirta Amerta ini apa? Semacam dulu dikisahkan para dewa dan para asura bersatu padu untuk mengaduk satu gunung, di mana gunung ini ditakutkan akan meledak sehingga hancurnya semesta atau bumi. Jadi mereka mengikatkan gunung itu dengan dewa naga, yang satu menarik ujung yang satu dan satunya lagi. Pada saat ditarik itu semua pusaka keluar, dan salah satunya Tirta Amerta juga keluar. Oh, Tirta Gitu. Amerta ini termasuk pusaka berarti? Ya, seperti air abadi. Oh, air ya? Tirta Ya, Tirta ini Tirta. air. Tirta Amerta. Dan boleh dilanjutkan kemudian, kenapa Rahu ingin memakan bulan itu? Oke, nah di satu versi lagi banyak mitos-mitos yang mempercayai bahwa Rahu ini lah penyebab gerhana. Oh, Jadi gerhana oke. bulan, gerhana matahari itu adalah beliau. Jadi beliau suka memakan bulan, dan pada saat dia memakan bulan, lalu datanglah dewa yang lebih tinggi untuk membelah tubuh dia. Sehingga nggak lama pada saat dia makan, muncullah kembali cahaya rembulan ataupun cahaya matahari. Nah, itulah Rahu. Kenapa badannya setengah itu? Ya, kenapa badannya setengah Karena dipotong? meminum air tirtanya baru setengah, mungkin berarti abadinya baru setengah badannya nih. Betul. Tertebas yang nggak abadi, hilang atau musnah atau sebagainya itu, tapi yang setengahnya lagi tetap karena ada meminum air pusaka Tirta Amerta ini ya. Ya, betul Ki Dalang. Dan mengapa para ada yang umat-umat memuja ataupun menghormati Dewa Rahu? Karena Rahu diyakini dia memberikan sumpah
atau dia itu diyakini sebagai dewa yang karena dia memakan bulan atau matahari, diibaratkan dialah yang memakan energi negatif. Gitu. Seperti halnya yang diibaratkan apabila seseorang dalam karma negatif yang lagi berbuah, dengan sembahyang kepada Dewa Rahu, setidaknya akan ada jalan untuk diperingankan. Ya, jalan ini maksudnya mungkin ada pemberitahuan dan petunjuk. Ya, jadi bukannya hilang dihapus. Nah, atau inilah dibantu bisa jadi juga. Bisa. Dibantu Nah, dalam arti kata katanya kan dia memakan yang negatif. Ya, betul. Mungkin berkurang jadinya keadaan negatif seseorang di dalam kehidupannya ini dimakan oleh sang Dewata Rahu ini. Betul, itu juga. Nah, mengenai sumpah beliau adalah dia bersumpah karena dia dihianati, yaitu dihianati itu dia ditusuk dari belakang, dibelah dari belakang. Dia bersumpah bagi para pemujanya yang memuja dia, yang menghormati beliau, siapapun yang ingin membalaskan perbuatan yang berkhianat, maka Dewa Rahu lah yang akan turun membantu. Ini satu dari fungsi Dewa Rahu, ya, yang mereka berkhianat. Jadi terkadang dalam kehidupan sehari-hari, walaupun ada yang playing victim atau apa, Dewa Rahu akan bijak. Kadang ada yang merasa dijolimi padahal awalnya dari dia gitu. Jadi bukannya sembarang orang bisa merasa dihianati langsung Dewa Rahu akan membantu. Kadang ada orang yang di zaman modern ini dia playing victim. Jadi atau pengennya balas dendam. Ya, untuk balas dendam atau apa introspeksi, itu bukan tujuannya. Ya, dimana kasus-kasus yang orang-orang ini memang dikhianati. Nah, inilah Rahu. Dan yang kedua, karena Dewa Rahu adalah panglima Asura, diyakini juga apabila ada ya pasukan-pasukan Asura, pasukan-pasukan yang biasa yang digunakan untuk membuat serangan black magic. Nah, Dewa Rahu inilah sebagai panglimanya. Kalau kita menyembah beliau, ya otomatis panglimanya akan turun dan bilang, ini adalah pemuja saya, janganlah kamu mengganggu atau apa. Setidaknya yang tadinya mau mengusir black magic, nah, jadi pergi. Nah, inilah Rahu. Ya, jadi penonton ini menurut Ki Badra cerita singkat mengenai Rahu ini. Dan sebagai biasa, kata-kata menyembah bukan berarti kita menyembah Rahu ini atau Dewata Rahu ini adalah segalanya ya. Tetapi Betul. lebih ke menyembah ini adalah menghormati. Ya, Jangan menyembah dilupakan ya, menghormati. penonton. Seperti kita menghormati orang tua, menghormati orang bijaksana, menghormati yang lebih tua, menghormati Ibu Pertiwi, dan menghormati lambang negara kita, yaitu Pancasila ataupun bendera negara kita. Itu kan salah satu wujud, bukan menduakan. Nah, menariknya ini adalah kategori dewata. Nah, di sini ada dewa ini. Karena Rahu adalah dewata, saya akan ulas beberapa dewata-dewata yang Itu apa? Bawahnya? Apa ya? Iya. Adalah naga. Lebih dekat boleh, Ki? Oke, itu kepala naga ya. Maaf, diputar, Ki. Diputar. Nah, badan naganya tuh, nonton. Oke. Ya, cukup, Ki. Berat, Ki. Nah, Oke. kasihan. Nah, karena Rahu juga digolongkan sebagai dewata dan ada naganya, di sesi yang berikut saya akan kembali mengulas mengenai dewata-dewata atau yang disebut dengan makhluk-makhluk astral di sesi berikutnya. Ya, jadi sampai di sini dulu para penonton nih, tayangan kami mengulas tentang Rahu. Sedikitnya mungkin para penonton sudah mengerti. Kami akan kembali dengan ulasan-ulasan lain dan mungkin nanti ada pendalaman-pendalaman lagi tentang Rahu mengenai amulet-amuletnya ataupun image-image lainnya. Nah, mohon ditutup, Ki, monggo. Ya, seperti biasa penutupan saya, apabila ada yang ingin menambahkan ataupun ingin mengoreksi, silakan tulis di kolom komen. Jangan ragu, jangan sungkan, dan yang paling penting di follow dan di subscribe. Di like juga. Di like juga. Iya. Terima kasih. Salam kebajikan.